Yang pertama, saya mau cerita bahwa kita mau ngobrol soal bisnis plan. Nah, bisnis plan ini sebenarnya biasanya dibuat oleh pengusaha atau UMKM atau pengusaha besar atau perusahaan besar, pokoknya orang-orang yang punya usaha. Tapi saya akan membuat diskusi kita ini diskusi bukan untuk pengusaha tapi untuk pendamping pengusaha. Jadi anggap saja nanti ini semacam TOT, jadi ini akan diberikan ke teman-teman ketika mendampingi masyarakat. Bayangkan, tapi kita mau sepakat teman-teman membayangkan siapa yang didampingi, karena ini sangat penting ketika mendengar saya ngomong, tapi ngerti kira-kira apa bisnis apa yang mau didampingi. Nah, yang kedua mungkin nanti akan banyak bahasa-bahasa ekonomi, jadi bisa jadi nanti silahkan ditanyakan melalui kolom chat, supaya tidak mengganggu lalu lintas pembicaraan. Kalau ada hal yang harus diinterupsi dari omongan saya, silahkan dihentikan melalui chat. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas ini soal perencanaan bisnis. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca di literasi, dimanapun juga soal perencanaan bisnis, mungkin ada standar yang baku. Tapi ini yang saya buat hari ini, itu sebenarnya sering saya aplikasikan juga ke beberapa UMKM, tetapi ini tidak sesuai dengan standar baku yang mungkin pernah teman-teman baca, baik itu di buku atau di internet. Ini berdasarkan pengalaman pribadi, ini jadi saya coba kolek sendiri dari beberapa training yang pernah saya ikuti, kemudian coba saya rangkum sehingga muncul yang namanya langkah-langkah pembuatan bisnis plan, tapi ini ala Nana, jadi bisa jadi nanti kalau mau dikombinasikan atau dibandingkan dengan yang lain, itu mungkin akan berbeda. Nah, diskusi kami ini kita sore ini akan berangkat dari yang namanya analisa rantai nilai. Dan saya harap teman-teman mungkin juga udah pernah karena Mas Nugi pernah kasih kita training soal perencanaan rantai nilai. Nah, buat teman-teman yang nanti mendampingi masyarakat, mungkin ada pertanyaan, kenapa toh harus bikin bisnis plan? Soalnya kebanyakan orang punya usaha itu nggak butuh bisnis plan juga jalan. Atau ada juga orang yang sudah punya bisnis plan tapi nggak jalan. Aku coba menyatir dari AA Jim yang dia mengatakan bahwa memang lebih baik kalau yang namanya perencanaan itu sebuah usaha itu harus dimulai dengan perencanaan. Ya, jangankan sesuatu yang pakai perencanaan aja bisa gagal, apalagi nggak pakai perencanaan. Tapi dalam merencanakan juga harus hati-hati, karena ketika kita gagal merencanakan, berarti kita juga merencanakan kegagalan. Intinya dari pernyataan ini adalah kita bisa mendorong ke UMKM dampingan kita bahwa rencanakanlah setiap usaha Anda sebaik-baiknya. Nah, ini pertanyaan yang pernah kita bahas juga ketika diskusi sama Mas Nugi waktu itu. Kalau orang mau bikin usaha, itu dasarnya dari mana? Dari sumber daya yang ada atau kebutuhan pasar atau market driven. Kalau waktu itu sih aku dengar sih Mas Nugi bilang, ya paling bagus pasar butuhnya apa, terus kita cari barangnya, itu paling gampang. Tapi yang kita alami saat ini ketika kita mendampingi masyarakat kan berbeda ya teman-teman, Kak, menurutku loh ya. Karena ada sumber dayanya, terus kita suruh cari pasar. Kan rodok ribet dibandingkan dengan kalau pasar sudah ada, kita tinggal cari bahan bakunya. Effortnya lebih gampang dibanding dengan sumber dayanya ada, tapi terus gimana pasarnya. Misalnya, taruhlah di Giriwoyo sudah ada empon-empon. Nah, gimana caranya kemudian kita mencari pasar empon-empon? Itu beda dengan yang namanya pasarnya sudah butuh, kemudian kita mengupayakan. Nah, apapun itu, berangkatnya dari mana, nggak masalah, tetapi memang effortnya akan semakin berbeda. Itu sebabnya mengapa butuh perencanaan, mengapa kemudian butuh bicara perencanaan melalui analisa rantai nilai, karena berangkatnya dari hal yang berbeda-beda. Aku nggak mau panjang lebar ngomong soal peluang pasar karena aku pikir teman-teman udah ngerti gimana harus memahami pasar. Intinya adalah harus ada penelitian. Penelitian itu nggak harus yang namanya
bagi kuesioner atau apa, tapi saling ngomong, ngobrol itu sudah bagian yang namanya membaca peluang pasar. Aku mau skip ini karena aku nganggap teman-teman pasti sudah sangat paham bagaimana menjelaskan ke masyarakat pentingnya peluang pasar. Nah, analisa rantai nilai. Saya mau kita sepakat, kita mau bicara, kalau aku bicara yang namanya produk, itu berarti dua, barang dan jasa. Jadi kalau misalnya nanti ada yang beranggap, kalau aku ngomong barang saja berarti ngomong barang, kalau jasa saja jasa, kalau produk itu bisa barang dan jasa. Nah, rantai nilai itu selalu bisa dibuat barang dan jasa, berarti produk. Kalau bicara soal rantai nilai, itu berarti perjalanan sebuah barang atau jasa dari hulu sampai hilir. Mulai dari dia dibuat, dia dipasarkan. Bahkan setelah pemasaran pun masih ada juga alurnya, namanya after sales atau setelah penjualan. Karena penjualan yang baik itu bukan pada saat kita berhasil menjual, tetapi ketika ada repeat order atau ada pembelian berulang, itu baru namanya keberhasilan sebuah usaha perdagangan. Rantai nilai boleh panjang, menurut saya. Mungkin di antara teman-teman pernah berpikir, jangan tambahkan rantai nilai semakin panjang, karena ketika dia panjang, harganya sampai di konsumen itu akan semakin mahal. Tapi buat saya pribadi, rantai nilai mau sepanjang apapun itu enggak masalah. Yang penting di setiap titiknya ada yang namanya value added atau pertambahan nilai. Intinya rantai nilai adalah mulai dari yang namanya pembuatan atau produksi, kemudian proses, kemudian pemasaran. Atau kalau di jasa bisa input, proses, output. Ininya seperti itu. Ambil contoh misalnya kita mau bicara soal produksi hasil pertanian. Nah, siapa yang melakukan proses produksi? Jadi kalau rantai nilai itu bicara soal perjalanan produknya plus siapa yang melakukan. Jadi misalnya kita bicara soal rantai pasar empon-empon misalnya. Siapa sih yang membudidayakan? Berarti kalau kita bicara soal produk panen itu yang melakukan adalah petani. Kemudian ketika proses, jadi misalnya pasca panen seperti grading, sortir, kemudian packing atau kegiatan yang lain, labeling, itu siapa yang melakukan? Bisa jadi kelompok tani atau misalnya koperasi yang ada di desa atau bisa jadi perorangan. Nah, nanti teman-teman menjelaskan itu bahwa rantai nilai itu perjalanan barang dari hulu sampai hilir dan siapa yang melakukan. Sampai pasar, siapa yang melakukan. Analisa rantai nilai ini penting buat kita bikin bisnis plan karena kita akan tahu berapa banyak sih yang bermain di situ. Kemudian seberapa jauh rantai nilai itu dijalankan. Nah, kalau nanti teman-teman mau ajak UMKM atau masyarakat dampingan bikin bisnis plan, yang harus dilakukan pertama adalah ajak mereka untuk membuat analisa rantai nilainya dari produksi, proses, sampai pasar. Nah, masing-masing harus menuliskan produksi itu apa aja kerjaannya. Taruhlah misalnya, produksi itu berarti penyiapan lahan, pembibitan, kemudian penyiangan, sampai panen. Siapa yang melakukan? Misalnya 25 petani yang melakukan. Processing, taruhlah ada kelompok tani di sana, mereka melakukan apa? Penjemuran, penggilingan, atau kemudian sortir grading sampai packaging. Terus market, siapa yang melakukan? Nah, bisa jadi dua jalur. Jalur pertama dari petani produksi langsung ke konsumen, bisa jadi juga jalur kedua dari petani koperasi sampai ke marketing. Ini langkah pertama yang harus dibuat ketika teman-teman mau membuat yang namanya business plan. Aku pikir ini pasti mudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, proses yang kedua ternyata nggak hanya seperti itu. Karena setiap aktivitas pekerjaan kita di sebuah usaha itu selalu memperhatikan apa yang namanya service dan infrastruktur support. Jadi bagaimana layanan dan juga
layanan dan infrastruktur itu dibutuhkan atau tidak. Misalnya, ini saya hanya ambil contoh saja, apa saja sih yang mempengaruhi bisnis kita, bisnis para pengusaha yang kita dampingi. Finance, misalnya keuangan. Dari mana sih mereka dapat uang? Bisa jadi mereka pinjam bank. Bisa jadi juga mereka dapat dana hibah atau pinjam dari orang tua. Riset dan inovasi, bisa mereka melakukan yang namanya tadi riset pasar, karena itu sangat penting. Riset pasar bisa ke supermarket, bisa ke perorangan, bisa ke pasar-pasar, tapi yang penting adalah ketika mau melakukan usaha, dorong mereka untuk membuat yang namanya riset pasar, walaupun itu hanya sekedar sightseeing atau observasi. Informasi penting juga, misalnya teman-teman yang mau usaha bisa mencari informasi dari data kedua, data sekunder, misalnya Google atau buku-buku bacaan. Nah, lingkungan layanan dan jasa yang lain, infrastruktur yang lain yang dibutuhkan oleh usaha adalah education and training. Misalnya ada dampingan. Bisa juga kan sekarang sebuah usaha itu didampingi oleh misalnya dinas koperasi, dinas perdagangan, LSM, TNI, bahkan mungkin dinas koperasi ditulis di situ. Dan yang terakhir infrastruktur atau layanan jasa, misalnya ada gudang, listrik, air, kemudian PLN, dan lain-lain. Nah, sekarang karena tadi saya bilang teman-teman sebaiknya membayangkan punya bisnis apa, berarti teman-teman sudah harus akan ini. Kalau sebenarnya sih saya tulis soal penugasan ya, tapi waktu kita mungkin nggak cukup untuk kita bikin penugasan. Tapi nanti kalau teman-teman bikin training ini ke masyarakat, buat mereka bisa membuat perencanaan analisa rantai nilai ini seperti yang sudah kita bicarakan siang ini. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, membuat analisa rantai nilai dari hulu sampai hilir, kemudian melihat layanan dan infrastruktur selama ini dekat dengan usaha mereka. Itu cara kedua. Cara ketiga, masih ada lagi, kita juga nggak hanya yang namanya bisnis itu dilingkupi oleh yang namanya servis sama infrastruktur, tetapi ada juga yang namanya lingkungan peraturan atau regulatory environment. Nah, ini ternyata mempengaruhi usaha kita juga, misalnya soal rules atau guideline soal peraturan. Apa kan misalnya saya ambil contoh sih, misalnya kita bisnis beras organik. Ada aturan yang mempengaruhi enggak gitu? Oh ada, misalnya apa? SNI, ISO, kemudian mungkin soal Permentan nomor 63 soal apa? Beras organik. Standar atau norma, oke, mungkin ada hal-hal standarisasi yang kita butuhkan, misalnya PIRT, BP POM, atau mungkin standarisasi PGS Pamor, misalnya seperti itu, atau sertifikasi organik Indonesia. Ini berkaitan juga dengan hukum, misalnya soal pajak, soal izin edar barang, seperti itu juga harus ditulis kalau ada. Informarus misalnya sih tatanan kelembagaan agama atau adat misalnya. Kita mau bisnis yang namanya bisnis jasa sewa WC misalnya. Oh ternyata aturan di sebuah desa bilang yang namanya WC laki sama perempuan sama anak-anak harus beda. Nah itu kita harus ngerti. Yang terakhir soal tatanan pasar. Misalnya bagaimana soal penentuan harga, kalau kita ekspor, kalau kita import, seperti apa. Nah, contoh-contoh yang atas dan yang bawah itu hanya sebagian contoh aja, tapi mungkin di balik itu masih ada yang lain. Teman-teman bisa tuliskan tambahan, misalnya bicara soal ADART, soal SOP, itu bagian dari yang namanya lingkungan peraturan. Nah, ini adalah langkah awal ketika kita harus merencanakan yang namanya business plan. Ini baru satu langkah pertama yang harus dikerjakan. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lagi soal yang namanya rantai nilai. Kegiatan ini atau diskusi kita soal rantai nilai ini pernah saya dapatkan dengan Mbak Christine ketika kami melakukan training pasar yang dilakukan oleh BFDW di Oasis. Jadi nanti mungkin Mbak Christine bisa tambahkan juga.
Ini sangat penting mengapa harus butuh analisa rantai nilai. Aku mau kasih contoh. Nah, ini sih sebenarnya analisa rantai nilai yang pernah dikerjakan oleh Warung Hijau waktu itu. Jadi kalau kita bicara soal rantai nilai dulu yang tengah itu kita mau lihat produksi, kan pembibitan, penanaman, penyiangan, pemupukan sampai panen itu dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Nah, proses penjemuran, sortir, grading, packing ini ada di Koperasi Ketani dan juga ada di Warung Hijau. Untuk pemasaran bisa online, langsung konsumen, supermarket, dan tengkulak. Nah, ini bisa ditambahkan lagi misalnya after sales setelah pemasaran. Nah, ini Mas Ardi mesti ngerti nih soal ini karena biasa memasarkan juga ya. Bagaimana kemudian yang namanya after sales itu sangat penting. Kita ngerti konsumen seneng apa enggak dengan produk kita. Nah, yang atas soal layanan jasa, misalnya ya keuangan bank. Bisa juga misalnya kalau Warung Hijau kan disokong juga dari Trukajaya, bisa aja ditambahkan Trukajaya. Untuk riset inovasi ada yang namanya survei pasar. Ada tim AI yang cek. Kemudian ada hasil riset. Layanan pendampingan ada dari LSM, Dinas Pertanian. Ini sebenarnya contoh-contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Yang di bawah juga apa sih ruang lingkup tatanan atau peraturan yang kita ikuti ya, coba dicari kalau bisnis kita itu bisnis apa ya, misalnya bisnis sewa mobil, nah misalnya sih ini, coba dilihat peraturan-peraturan apa yang mempengaruhi. Ini sangat penting ketika kita mau bikin yang namanya bisnis plan. Nah, sampai di sini dulu. Langkah berikutnya untuk membuat untuk membuat bisnis plan adalah bisnis model kanvas. Nah, soal bisnis model kanvas ini pernah saya terima ketika ikut training bisnis model kanvas di Jogja yang dilakukan oleh AOI. Kemudian saya coba untuk dikompilasi dengan analisa rantai nilai. Jadinya analisa rantai nilai yang kita buat tadi itu kemudian akan kita masukkan ke yang namanya BMC atau bisnis model kanvas. Kalau teman Truka dulu pernah diajari oleh Mas Nugi untuk membuat bisnis roadmap. Nah, sebenarnya seperti itu, tapi bisnis model kanvas ini menurut saya lebih ringkes dan lebih mudah untuk digarap karena nanti akan larinya ke bisnis plan itu sangat mudah. Intinya adalah ini strategi manajemen yang membuat kita bisa ngerti memetakan di mana keunggulan usaha kita sampai dengan memetakan pasar dan juga biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Bisnis model kanvas ini ada 9 elemen. Nah, 9 elemen itu apa? Kalau baca di sini rumit. Saya mau dengan satu-satu tetapi tidak dari membaca. Ini memang warnanya beda-beda sesuai dengan pengelompokannya. 9 elemen adalah, silahkan teman-teman lihat, kita pernah dapatkan ini juga untuk teman-teman lama, mungkin Mbak Widi, Bagus, Mbak Christine pernah juga kita di Cemset, kita diskusi soal BMC, dari sini juga saya belajar dari Cemset itu. Jadi kalau kita mau mengisi BMC, sebenarnya kalau bikin BMC, mana sih yang harus dikerjakan dulu? Kita harus mengisi dari kotak nomor yang paling tengah, yang gambarnya itu kado ada pitanya. Itu bahasanya value proposition, tapi segampangnya sih kalau teman-teman mau kasih tahu itu artinya adalah keunggulan. Cari keunggulan produk kita. Apa sih produk kita yang lebih baik dibanding yang lain itu apa? Cari sebanyak-banyaknya. Ketika kita punya keunggulan produk kita dari yang lain, itu berarti semakin mudah untuk mendeliver message ke konsumen produk kita tuh kayak apa. Banyak yang jual brambang di pasar tapi kan tetap laku semua karena keunggulan. Nah, kalau kita sudah tahu keunggulan kita apa, kita akan lari ke yang namanya ujung paling kanan, ini namanya customer segment atau segmen pasar. Kalau produk kita seperti ini, pasar kita siapa ya? Ambil contoh saja misalnya kita mau jual pakan ayam misalnya.
Siapa customer segmen kita? Tentu saja orang yang punya peternakan ayam atau seperti apa. Silahkan dicatat sebanyak-banyaknya segmen pasar kita. Semakin detail atau semakin jelas pasar kita seperti apa, semakin mudah untuk memberikan pesan dari produk kita. Nah, setelah kita tahu segmen pasar kita mana, baru ke yang sebelah kiri, customer relationship yang gambarnya hati. Kalau kita sudah punya produk bagus nih, kemudian kita tawarnya kayak apa, terus gimana menjalin hubungan kita dengan konsumen. Bisa saja dituliskan dengan cara misalnya maksudnya mendekatkan tuh gimana sih supaya kemitraannya itu jalan terus, misalnya memberikan diskon atau misalnya kontak terus lewat WA, punya WA group, atau misalnya punya aturan kalau beli 10 kali 10 kwitansi dapat bonus 1, misalnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan customer relationship, kemudian di bawahnya ada yang namanya channel atau saluran. Nah, kalau kita mau kasih diskon, kita mau kasih tahu ke mereka keunggulan produk kita lewat apa? Bisa misalnya lewat brosur, atau misalnya lewat Facebook, sosial media, lewat Instagram. Jadi channel itu berupa salurannya. Nah, yang saya sebutkan 4 tadi itu hal-hal elemen-elemen yang mempengaruhi arus pendapatan atau yang di bawahnya saya tulis sebagai revenue stream. Intinya adalah duit masuk kita itu ditopang dari 4 hal ini tadi. Jadi kalau bicara soal revenue stream atau pendapatan itu dapat dari mana? Ini atas aktivitas yang tadi sudah kita buat. Kalau ditanya terus kotaknya yang revenue stream isinya apa? Isinya ya dari mana kita dapat. Misalnya bisnis kita adalah bisnis empon-empon, berarti pendapatannya, keuntungannya didapat dari hasil penjualan pon-pon. Apalagi misalnya bunga bank, misalnya seperti itu, bisa dimasukkan di sini. Nah, itu bicara soal pendapatan. Nanti larinya ini ke cash in di cash flow. Nanti karena bisnis plan akan bicara soal cash flow. Nah, yang sebelah kiri itu bicara soal yang namanya biaya. Apa aja itu? Key activities. Jadi aktivitas apa yang kita kerjakan. Ini sebenarnya kalau di rantai nilai tadi sudah ada yang di tengah. Apa aja? Misalnya mulai, kalau misalnya bisnis kita, misalnya warung hijau ya bisnisnya itu mulai pasca panen, berarti yang dilakukan warung hijau mungkin tidak pembibitan, kemudian penyiangan enggak, tapi mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, kemudian sortir, grading, packing, distribusi, penerimaan uang, dan seperti itu. Ini nanti larinya ke SOP. Jadi ini key activities. Apapun yang harus ditulis, silahkan ditulis. Berikutnya, sebelah berikutnya, key partners. Partner kerja kita siapa? Kalau kalau segmen pasar tadi kita bicara soal konsumen kita siapa. Kalau yang sebelah kiri itu nggak hanya konsumen pasar kita siapa, tapi semua mitra kita, baik itu produsen, baik itu bank, baik itu LSM yang dampingin, atau mungkin TNI yang dampingin, atau mungkin jasa ekspedisi yang mendampingi, semuanya harus ditulis di situ. Kemudian yang di bawah, key resource itu sumber daya. Apa sih kekuatan kita dalam hal sumber daya? Misalnya kita punya tenaga packing 5 misalnya, atau punya tenaga ahli apa, atau punya tenaga distribusi berapa, punya komputer, kemudian punya mesin ini, punya timbangan, punya apa, silahkan semuanya ditulis di sini. Nah, 3 hal yang saya sebut tadi itu kaitannya dengan struktur biaya atau cost structure. Nah, struktur biaya ini kalau teman-teman dulu pernah diajarin Mas Nugi, kita bicara soal 2 hal, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu mau berapapun usaha kita, dia tetap bayar. Misalnya soal gaji tenaga kerja tetap, soal sewa gedung, itu mau usaha kita cuma 10 kilo atau 500 kilo, itu setiap bulan bayarnya harus sama. Kalau biaya variabel, itu biaya-biaya yang disesuaikan dengan produksi kita. Semakin banyak, biayanya semakin banyak. Semakin banyak kita produksi, listriknya semakin banyak, airnya semakin banyak, misalnya seperti itu. Beberapa teman juga menuliskan ada satu lagi yang namanya biaya investasi. Biaya investasi itu misalnya barang-barang besar yang membutuhkan yang jangka waktu
penggunaannya lama dan ada biaya penyusutannya, misalnya kita usaha percetakan berarti ada mesin cetak yang gede misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya dibagi dua biaya tetap dan variabel itu saya pikir sudah cukup. Ini cara pengisian BMC. Ada 9 elemen dan yang semuanya harus diisi. Kemudian contohnya itu, aku ambil contoh googling sih dari perusahaannya Nadiem Makarim, Gojek. Dia punya keunggulan menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Walaupun menurutku ini masih terlalu luas, belum spesifik. Harga terjangkau itu seperti apa gitu. Menurutku belum spesifik. Bisa aja dispesifikkan misalnya harga murah atau seperti apa. Kemudian customer relationship, dia ada diskon, promo, email newsletter, aplikasi kayak fitur, terus kemudian customer segmennya dia sudah memetakan sendiri siapa yang menjadi segmen pasar dia. Channelnya dia punya aplikasi Gojek, iklan billboard, testimoni pengguna, nah itu jadikan channel. Sedangkan pendapatan dia memperkirakan pendapatannya diperoleh dari pengguna jasa dan juga pengisian GoPay. Nah, untuk yang sebelah kiri, untuk aktivitasnya, nah dia tulis 2 sih, tapi menurutku mungkin lebih rumit dibanding itu ya, yang mungkin dia nggak mau share, tapi saya pikir teman-teman nanti akan ngerti ketika sudah memikirkan kelompok apa yang didampingi, pasti ngerti apa aktivitas mereka lakukan. Key resource, mereka punya Google Maps, aplikasi Gojek, infrastruktur server, dan aku pikir masih ada yang lainnya lagi. Dia hanya mencoba menyederhanakan saja. Key partners-nya juga ada, dengan siapa mereka bekerja sama. Cost structure yang dia keluarkan ada 5 itu, tapi sekali lagi ini sangat sederhana. Jadi menurutku kalau teman-teman nanti mau bikin bisnis plan, dibikin lebih rigid, lebih baik. Seperti tadi misalnya ada biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Kalau misalnya kita bikin training ini ke masyarakat, kita bikin penugasan juga seperti tadi. Sebenarnya bisnis model kanvas itu memindahkan rantai nilai tadi yang bulatan tadi ke bisnis model kanvas ini. Ke 9 elemen. Nah, kalau 9 elemen ini udah jadi, sebenarnya mau lari kemana-mana gampang. Kalau pakai teorinya yang saya buat ini, setelah ini, itu masih ada 4 langkah lagi. Misalnya kuantifikasi. Jadi yang 9 elemen tadi dikuantifikasikan menjadi angka. Nanti saya kasih contoh. Habis itu masih bikin rencana kerja. Nah, karena rencana kerja ini sebenarnya kalau punya sih langsung ke SOP yang kita bikin kemarin tuh pas gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari semuanya SOP atau apapun atau bisnis plan itu selalu dimulai dengan yang namanya rencana kerja. Nah, kalau udah ada kuantifikasi yang 9 elemen tadi diangkakan, kemudian masuk ke cash flow. Kalau udah masuk ke cash flow, baru yang namanya dokumen bisnis plan itu jadi. Nah, ini alur pembuatan bisnis plan ala aku sih, maksudnya mungkin terlalu rumit. Tapi menurutku ini sangat penting kalau kita belajar dari awal. Nah, yang menarik teman-teman nanti kalau mendampingi UMKM, bisnis plan BMC ini lebih baik langsung dikuantifikasikan, langsung diangkakan. Misalnya dia punya keunggulan kualitas kopi yang baik karena didampingi oleh budaya bla 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 untuk 23 kelompok tani. Artinya mereka sudah jelas jumlahnya. Misalnya customer segment pun mereka sudah ngomong ada hotel, 3 hotel, kafe, 2 kafe, pelanggan perorangan 50. Artinya itu sudah sangat rigid. Semuanya diangkakan. Misalnya key resource pun mereka bilang ada tenaga ahli 2, ada tenaga pasca panen berapa, seperti itu. Jadi sudah rigid. Termasuk revenue stream dan cost structure. Nah, gampang lah kalau misalnya teman-teman nanti ajak petani atau ajak UMKM di desa bicara soal bisnis plan. Ini contohnya. Nah, kalau udah gini aku bilang tadi, kita ke yang namanya, nah, nih, dikuantifikasi. Karena kita tadi punya 9 segmen, berarti kuantifikasi pun harus 9. Mulai dari segmen pelanggan, keunggulan, sampai yang ke-9 nanti. Wah, ini langsung angka-angka teman-teman. Cost structure, langsung semuanya ada di sini. Ini ditulis, kalau biayanya tadi kita bilang soal
tenaga gaji, ya harus ditulis gajinya untuk berapa orang, jumlah per bulan berapa, totalnya berapa. Nah, itu. Jadi muncul langsung seperti itu. Aku punya contoh sih yang sudah ada isinya, tapi nanti daripada pusing, kita mau diskusi dulu soal konsepnya itu tadi dulu. Kalau sudah kita punya kuantifikasi ini, langsung bikin cash flow. Kalau cash flow semuanya mesti udah ngerti, cash flow itu dibagi dua, ada cash in dan cash out, masuk dan keluar. Jadi biar ngerti, kalau kita utang, tadi utang bank, di analisa rantai nilainya utang bank, kalau dapatnya segini, angsurannya segini, masuk apa enggak? Kalau enggak masuk, jangan utang, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu baru dibikin yang namanya dokumen business plan. Nanti aku share juga dokumen business plan-nya kayak apa. Nah, itu dulu deh daripada pusing. Kita mau bicara soal dua hal. Soal analisa rantai nilai sama BMC. Kalau itu sudah bisa, nanti kita diskusinya lanjut yang lain.